Selamat sore Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berlatih Mazmur yang akan kita nyanyikan dalam misa sore ini. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Mari kita ulang sekali lagi ya, bersama dengan kor langsung ya. 1, 2. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent kedua dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Santo Albertus Agung Wilayah 3 dan KOR oleh San Mare Ladies Choir. Intensi doa untuk hari ini adalah ucapan syukur atas ulang tahun Tia, mohon keberhasilan tender dan kelancaran proyek-proyek PT Cakra Satria Pratama, mohon rahmat kesembuhan bagi Gras, mendoakan kedamaian jiwa dan kehidupan kekal bagi saudari-saudara kita yang telah berpulang, Bapak Titus Sutantio Raharjo Hadikusumo, Ibu Marcelina Irianti Darmadi, Ibu Magdalena Surati, Nenek Aloysius Roa dan Carolina Kala, Mbah Suroastro dan Warinten, Mbah Sukirno Cokro Diharjo dan Suwati, Mbah Teh Dian Ing dan Saniah, Krishna Ningrum Carolina dan Demetria Devina Parahita, Angela dan Athanasius, Yosef Suryo Sumirat, Maria dan Douglas, Katarina dan Yohanes, Gregorius dan Yakobus. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong berwarna merah dan kantong kolekte kedua, kantong berwarna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat sore. Kita bersama-sama dengan suara rintih-rintih, itu hati yang mendesah. Kita mengundang, oh datanglah Immanuel. Kita mengharapkan langit dan bumi baru, di mana Yesus makin nampak dan makin hidup. Lilin Advent minggu kedua sudah dinyalakan, mengungkapkan kerinduan kita, dan kita membutuhkan, memerlukan sebagai pembuka jalan bagi kita. Mari kita menyesali dan mohon belas kasih Tuhan dengan menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sejak dahulu Engkau memperdengarkan suara-Mu melalui para nabi. Kami mohon ungkapkanlah dalam diri Yesus Al-Masih apa yang Kau kehendaki dari kami, dan baharuilah lagi kami umat-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh,
Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Lihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil.
Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Lihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudari terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah. Dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakan Yohanes. Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Anak-anak, keluarga, pemuda, umat Tuhan yang terkasih, kita sekarang memasuki dan merayakan Minggu Advent kedua. Kita semua tentu sudah tahu dan kita telah memberitahu juga kepada anak-anak kita yang kecil-kecil, kenapa sih kita itu pakai pakaiannya ungu, kenapa sih di gereja itu ada satu lingkaran dengan 4 lilin, kok nyanyian-nyanyian lagu-lagunya kok sendu, mendayu-dayu, merintih. Nah, kita sebagai orang yang sudah duluan dibaptis ikut Yesus, kita menjelaskan, berusaha menjelaskan pada anak-anak kita. Dan kita juga menjadi sadar, ada sesuatu yang perlu berubah di dalam diri dan keluarga kita. Dalam suasana semacam ini, kita tentu tidak mungkin mengharapkan suasana yang lebih meriah, lebih begitu. Dengan pembicaraan atau khotbah yang dengan riang gembira. Itu ada masanya. Masa ini masa kita rasanya berat. Dan kalau ada sama saudara yang belum atau mau menuntut suasana lebih meriah lagi di dalam berliturgi, di dalam gereja. Kok lagunya begitu-begitu, kok sedih melulu? Ya kita jelaskan secara baik, katekese itu penting. Mengapa? Hari ini ditampakkan tokoh yang menghantar kita kepada yang satu itu, Yesus, yang kita nanti-nanti. Tokoh yang ditampilkan ialah Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru di padang gurun. Di padang gurun ya. Di sana di Sungai Yordan sana. Kalau ingin tahu silahkan datanglah ke sana. Di Sungai Yordan tampil seorang pemuda
compang-camping pakaiannya. Dia berseru dan tidak kenal, tidak pandang siapa-siapa. Semua dia labrak. Ada yang dengan kasar, tegas. Tidak ada main-main, bicara manja-manja. Dia menyiapkan seruan untuk bertobat. Bertobat. Orangnya tadi kita dengar, ya orang macam mana sih? Macam apa dia itu? Kok berani benar? Tegas, marah-marah. Kepada perwira-perwira, kepada tentara-tentara, orang-orang penting yang disegani di masyarakat. Kok orang satu ini, pendidikan apa dia? Dari keluarga yang macam mana? Kok dia sangat-sangat tegas, berani, tidak takut. Siapapun digugah hatinya, disadarkan untuk kembali. Siapkan jalan untuk Tuhan. Jalan. Kita butuh jalan, ya kan? Kita butuh jalan tol gitu. Lurus. Lancar menghantar kita. Tapi kita juga menyadari dan mengakui bahwa jalan tidak semuanya mulus. Pernah jalan itu mulus. Tapi entah apa, jalan itu kembali rusak. Dan itulah lukisan, gambaran situasi batin kita. Siapa kita ini sebenarnya? Kita ini kan orang-orang yang percaya, orang baik-baik. Siapa sih menyangkal kita? Tapi kita harus jujur. Lewat seruan Nabi saya, lewat seruan Yohanes Pembaptis, kita sadar bahwa memang ada sesuatu, ada rusak. Jalan kita ini rusak. Relasi kita dengan Tuhan jelek. Berlobang, menghalangi perjalanan. Maka sama saudara yang terkasih, kiranya kita juga serius melihat, introspeksi diri. Tahu saya begini, rusak saya. Keluarga saya memang diakui bahwa hebat. Tapi mereka tidak tahu situasi benarnya di dalam diri saya, di dalam keluarga saya. Sebenarnya, nah itulah pengakuan. Sebenarnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Ya, tutur kata kita. Perbuatan kita tidak memberi contoh, tidak menjadi jalan, tapi malah menghalangi. Tanpa menuduh siapa-siapa, tetapi dengan suara Yohanes Pembaptis, kita diingatkan. Ada sesuatu, kurang beres saya ini. Mau bilang dosa, ya Anda sendiri yang mengatakan dosa. Tuhan tidak pandang siapa-siapa. Dia datang, dia tepati janji. Itulah seruan yang kita dengar. Seruan gereja yang kembali kita dengar lagi hari ini. Tuhan tetap datang. Bahwa situasi kita rusak, bahwa kita dikatakan tidak baik, dan bahwa kita sendiri juga mengakui bahwa kita ini tidak baik, orang jahat, tidak benar, merusak relasi dengan orang-orang dan segala, tapi Tuhan tetap datang. Datang untuk siapa? Ya untuk kita ini semuanya. Maka kita membangun di dalam hati syukur. Dan syukur Tuhan. Malu saya
Tapi Tuhan Engkau membuat saya menjadi cerah kembali, pelan-pelan. Membuka lagi tabu ini selubung wajah saya yang menutup saya. Seruan seperti tadi kita dengar itu. Seruan merintih-rintih di lembah. Tapi dengan mengangkat kembali, oh ada harapan. Dan akhirnya lengkaplah semua persiapan kita. Akhirnya kita tegak berdiri, tampak lurus kembali, bersih lagi, suci lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih, ini proses memang. Proses. Mungkin proses ini sudah dulu tahun lalu juga ada. Tapi bergelut dengan hal yang sama. Kelemahan yang sama terulang lagi, teringat lagi. Tapi Tuhan tidak melihat yang sudah-sudah. Tuhan datang melihat wajah kita dan Dia membersihkan dan Dia menerima kita semuanya. Maka siapkanlah jalan bagi Tuhan. Jangan sia-sia seruan Tuhan seperti ditampakkan oleh Yohanes Pembaptis. Saya hanya suara saja. Suara yang berseru-seru. Berseru-seru. Dan diulang-ulang. Hanya suara. Tapi suara ini sangat-sangat berwarna. Punya pengaruh besar. Ada perubahan. Sikap yang harus ada, mudah-mudahan ada. Sikap seperti Yohanes Pembaptis itu. Membungkuk, membuka tali kasutnya, saya tidak layak. Mengakui bahwa ada yang lebih dari saya. Kita semua juga membangun satu sikap itu. Sikap badan memang sampai bongkok-bongkok begitu. Tapi yang paling penting, yang paling dalam, bahwa ungkapan yang kelihatan ini mau menunjukkan bahwa ada yang lebih. Ada orang lain lebih. Dan yang lebih ini, yang terlebih lagi, yang paling tinggi, super itu adalah Yesus. Dia datang. Membungkuk, membuka tali kasutnya, saya tidak layak. Semoga ada perlahan-lahan kesadaran itu dan pengakuan bahwa saya tidak layak. Selamat menyiapkan diri dan terus mengajak anggota keluargamu. Tidak pernah terlambat, Tuhanmu tetap datang dan menyelamatkan seluruh keluarga. Sampaikan kabar baik ini kepada anggota keluargamu yang sudah lama terbaring di tempat tidurnya saja. Sampai punggungnya sudah luka-luka, gatal-gatal dan segala. Diulangin bedak-bedak melulu supaya dia jangan. Sampaikan kabar ini kepada dia juga. Bahwa sekarang dia susah, benar-benar ditinggal. Tapi Tuhan datang padanya juga. Tidak ada yang ditinggalkan. Ajaklah kalau bisa. Yang mungkin merasa malu, takut karena berbuat sesuatu. Ajaklah, Tuhan tidak menuntut harus begini, harus begini. Tuhan hanya mau menerima kita apa adanya. Dan Dia benar-benar datang untuk kita semua. Pakailah kesempatan ini. 4 minggu tidak sia-sia, harus ada maknanya, ada perubahannya. Lilin tidak hanya dihabiskan tanpa gunanya. Ada sesuatu yang lebih dan ini lebihnya
yaitu perubahan diri kita sendiri, perubahan keluarga kita, gereja kita, perubahan untuk dunia. Jadilah jalan seperti Yohanes. Jadi jalan untuk kita semua. Kita pun mau jadi jalan untuk siapapun menuntun mereka ke Tuhan. Selamat. Aku percaya akan Allah. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan kita semua. Bagi Gembala Gereja, semoga Allah Bapa mendorong para gembala gereja dengan cahaya Roh Kudus, agar mereka mampu membangkitkan umat-Nya untuk selalu berpengharapan pada Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dunia, semoga Allah Bapa menerangi mereka agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita dan tertindas, semoga Allah Bapa melalui kedatangan Yesus Kristus Sang Putra Allah membawa pengharapan dan penghiburan baru yang melegakan jiwa bagi para penderita, dan kita dapat melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga dalam masa Advent ini, pada masa penantian kedatangan Juru Selamat, kita senantiasa bersih hati dengan bertobat agar Tuhan mengampuni dosa kita semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa yang maha baik, Engkau lebih dekat pada kami daripada kami. Kuatkanlah tabir kepuasan diri kami, agar hidup kami lebih mengarah padamu, sebagaimana Yesus Putramu dan pengantara kami. Amin.
hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman roh. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa Maha Kudus, terimalah dan berkatilah kiranya persembahan kami, hasil karya kami, sebagai pujian dan syukur kepadamu, serta permohonan agar datanglah kerajaan-Mu di tengah kami, dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan oleh dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatnya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh, kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada rasul-rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah, inilah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, penuhilah kami dengan harapan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga sabda-Mu menghasilkan buah, saling pengertian, cinta kasih, dan kerukunan di antara para bangsa, serta kedamaian di dunia yang melampaui impian kami dan tetap bertahan sepanjang zaman. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Paulus Haris Kristanto dari lingkungan Santo Fransiskus Maria wilayah 6 dengan Stefani Tupalesi dari Jakarta Timur. Frederika Pinkan Kartika Jodi dari lingkungan Santo Timotius wilayah 1 dengan Nicholas Lintang Tias Mustiko dari Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Keduanya merupakan pengumuman yang kedua. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. TSBP 2 dan Lapakita Paroki Bintaro Jaya mengadakan bazar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 7.30 sampai 12 dengan lokasi di depan Aula Santo Paulus, Gereja Santa Maria Regina. 3. Misa Kerahiman Ilahi akan diadakan pada hari Jumat 15 Desember pukul 14.40 di Gereja Santa Maria Regina. Mohon kehadiran umat. 4. Penerimaan sakramen tobat untuk umat akan diadakan pada tanggal 13 sampai 15 Desember pukul 17 sampai 21. Umat dimohon mempergunakan waktu yang telah disediakan. 5. Panitia Natal telah menyediakan pohon doa dan kertas doa di depan aula. Umat dapat menuliskan doa-doa di kertas, kemudian digantung di pohon doa. Doa-doa akan dihunjukkan dan kertas doa akan dibakar pada pesta Natal pada tanggal 7 Januari 2024. 6. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember setelah misa kedua, Panitia Natal mengundang seluruh umat San Mare untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam acara penggalangan dana di depan aula. Diharapkan dukungan dan partisipasi umat. 7. Telah dibuka pendaftaran untuk penerimaan komuni pertama tahun 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui sekretariat gereja. 8. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Desember 2023. Kolekte 1 sejumlah 65.239.396 rupiah. Kolekte kedua sejumlah 85.599.154 rupiah. Kolekte Jumat pertama sejumlah 17.362.293 rupiah. Sekian pengumuman dan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari Panitia Konser Natal Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro untuk menyampaikan pesan. Terima kasih Romo, Dewan Paroki Harian, serta umat Gereja Santo Maria Regina yang telah memberikan kesempatan bagi kami, tim dana pembangunan Gereja Karya Pastoral, Paroki Bintaro,
Matius Penginjil. Selamat sore Ibu Bapak dan rekan muda sekalian. Sejalan dengan waktu, pertumbuhan jumlah umat paroki Bintaro terus bertumbuh hingga saat ini mencapai lebih dari 10.000 jiwa. Sehingga perlu diupayakan membangun gedung karya pastoral sebagai sarana kegiatan dan pengembangan umat. Romo, Ibu Bapak dan rekan muda sekalian, pembangunan gedung karya pastoral ini sudah dimulai sebelum COVID dan terhenti pencarian dana saat terjadinya COVID. Puji Tuhan, tahun ini kami tim dana mulai bisa bergerak lagi. Salah satu kegiatan tim dana yaitu akan mengadakan konser Natal bersama Jakarta Konser Orkestra dengan konduktor Afif Priyatna dan Batavia Madrigal Singers dengan tema Joyful Sounds of Christmas, yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 19 di Gedung Karya Pastoral yang secara fisik masih membutuhkan finishing di sana-sini. Panitia juga sangat diberkati dengan hadirnya Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Untuk itu kami mengajak Ibu Bapak umat Santa Maria Regina ikut berpartisipasi menikmati konser Natal dalam suasana dan kehangatan Natal di penghujung tahun 2023 ini. Mari Ibu Bapak muda, rekan muda, masih ada sekitar 25% kursi yang menunggu kehadiran Bapak Ibu dan rekan muda sekalian. Yang harga mulai donasi undangan seharga mulai 15.000 hingga 3 juta di kelas platinum. Kami membuka penjualan tiket di depan aula. Ibu Bapak dan rekan muda bisa membelinya selesai misa ini. Kiranya kehangatan dan mukjizat Natal menyertai kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengar seruan dari Matius Bintaro. Seruan ini kiranya tidak seperti dan tidak bergema di padang gurun, tapi ditanggapi. Karena ada sesuatu, ikatan batin paling kurang, San Mare dengan Matius. Terima kasih seruannya dari Matius. Kami mendengar dan melaksanakan, menanggapi. Terima kasih pada saudara sekalian, semua pelayan-pelayan liturgi, penyanyi, ya, bagus. Buah, anak-anak pun terima kasih. Dan memang dapat terima kasih. Karena sungguh-sungguh bahwa bimbingan orang tua, ibu, bapak, kakak, anak-anak semua tertib dan bisa terarah mata dan hatinya berpusat ke Tuhan Yesus. Terima kasih pada putra-putri altar yang baru. Ini yang baru ya, tapi mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Boleh tepuk tangan untuk mereka? Ya, itu rasanya sempurna ya. Jadi terima kasih dan jangan puas diri, sudah dapat pujian bukan berarti sudah sempurna, benar. Berproses terus. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan supaya kita mampu menyiapkan perjalanan hati batin kita menyambut Natal yang sudah sangat dekat. Supaya ada kekuatan dan kemampuan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluargamu, anak-anakmu, semua anggota keluargamu, usaha pekerjaanmu, panitia Natal dan semua yang terlibat di dalam perayaan ini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi selesai. Kita pergi, kita diutus.
Amin.